Shalom saudaraku, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan semua saudara. Saya percaya karena Tuhan selalu beserta dengan kita, maka kita selalu ada di dalam keadaan sehat dan bahagia bersama dengan Tuhan. Apa ada amin saudara? Oh haleluya. Untuk menyambut renungan pagi, mari kita satu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Engkau selalu beserta dengan kami. Sehingga di pagi yang indah ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu sebabnya kami rindu Tuhan kembali menyatakan isi hatimu lewat renungan di pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah saudara, tema renungan pagi ini yaitu besar dan kecil. Terambil dari Lukas 16 ayat 10 yang berbunyi demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah saudara, jika kita disuruh memilih, kita semua tentu lebih suka hal yang besar daripada hal yang kecil. Dengan tugas yang sama, apakah Anda memilih gaji 10 juta atau 1 juta? Hanya orang, maaflah saudara, yang bodoh maksudnya, yang memilih 1 juta. Jika kita ikut camp atau retreat dan bisa memilih tidur di kamar 3 kali 3 meter, atau 5 kali 5 meter, ranjang ukuran single bed atau double bed, mana yang kita pilih? Jelas yang besar tentu lebih nyaman, bukan? Saat memilih kue atau daging yang ukurannya mirip pun, kita akan mengambil yang ukurannya lebih besar. Kecuali Anda diet ya, atau tidak suka makanan itu. Bahkan sebagian orang menjadi tersinggung ataupun marah jika ia mendapat bagian yang lebih kecil dibanding dengan yang lain. Nah saudara, dalam hidup kita juga suka membagi apa yang kita alami menjadi peristiwa besar dan peristiwa yang kecil. Untuk hal-hal yang melibatkan biaya besar, banyak orang persiapan waktu yang lama. Kita sebut peristiwa besar. Namun, untuk hal-hal yang dilakukan spontan saja, tidak melibatkan tenaga dan dana besar, atau hanya kita sendiri yang tahu, maka kita menyebut itu perkara kecil. Disapa oleh satpam di perumahan kita adalah hal kecil. Tapi disapa oleh selebriti, idola, adalah hal yang besar. Tapi siapakah yang menentukan besar atau kecil? Bagi yang selebriti, sapaannya pada kita mungkin bukan hal besar. Bagi pasangan yang hendak menikah, acara pernikahannya jelas yang besar. Tapi bagi petugas parkir di gedung perkawinan tersebut, itu bukanlah hal besar. Itu hanya aktivitas sehari-hari karena dia jaga setiap kali ada acara. Nah saudara, besar atau kecil itu relatif. Setiap orang memiliki penilaiannya sendiri. Kadang hal yang kita anggap kecil bisa berdampak besar atau dianggap sebagai sesuatu yang besar bagi orang lain. Demikian pula sebaliknya. Oleh karena itulah saudara, jangan pernah menyepelekan tindakan-tindakan kecil kepada orang lain. Tersenyum, mengucap terima kasih, menyapa, membukakan pintu, mempersilahkan orang lain lebih dulu dan lain-lain adalah hal-hal kecil yang bisa dilakukan semua orang, tapi sering enggan melakukan. Padahal kita tidak pernah tahu bahwa itu bisa memberi dampak besar. Demikian pula saudara, kesetiaan dalam melakukan hal-hal yang kecil juga nyatanya menjadi pertimbangan besar bagi Allah untuk memberikan kita
Nah, apakah berkat yang besar atau berkat yang kecil? Nah, jika Tuhan saja menghargai hal kecil, mengapa kita mengabaikan? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang paling kecil sekalipun yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, maka itu akan dinilai dan berharga di hadapan Tuhan. Apa yang kecil bagi kita bisa jadi besar bagi orang lain. Apa yang besar bagi kita bisa jadi kecil di mata orang lain. Amin. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Engkau mengatakan apabila kami tidak setia dalam perkara kecil, kami juga tidak setia dalam perkara besar. Itu sebabnya ya Tuhan, ajar kami menghargai walaupun itu kecil, tetapi kalau itu bisa membahagiakan orang, kami bisa lakukan. Tetapi kalau itu ada sesuatu yang besar, tetapi dengan dasar kesombongan, kiranya Tuhan ampuni kami. Karena Engkau nilai walaupun besar, tetapi harganya kecil di hadapan Tuhan. Perkara yang kecil bagi kami, bagi manusia, tetapi kalau kami lakukan dengan segenap hati dan segenap jiwa kami untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan akan menilai perkara yang besar. Itu sebabnya ya Tuhan, ajar kami selalu benar-benar memilih yang terbaik di hadapan Tuhan. Sebab bagi Tuhan kami akan senantiasa belajar untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih kami serahkan sepanjang hari ini hidup kami. Tuhan jaga, lindungi dan pimpin serta berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa esok hari.